pertama kita akan mulai belajar di semester kedua ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga Tuhan selalu menyertai pembelajaran kita hari ini. Amin. Kita mulai dari buku tema 6, pembelajaran 1. Coba kalian buka di buku paket kalian halaman 2. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Kalian amati gambar-gambar di bawah ini. Kemudian kalian tentukan apa pekerjaan dan keahlian dari masing-masing gambar di bawah ini. Kita lihat di gambar pertama, ada seorang guru. Kegiatan utama sehari-harinya apa kira-kira? Guru kegiatan utamanya adalah mengajar. Di gambar kedua ada seorang arsitek. Apakah arsitek itu? Arsitek adalah sebuah pekerjaan. Apa yang dikerjakan dia? Kenapa di situ ada penggaris, ada kertas? Arsitek itu adalah seorang perancang bangunan. Jadi kegiatannya adalah apa? Dia merencanakan sebuah bangunan, menghitungnya, memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah gedung atau sebuah bangunan. Itu adalah pekerjaan seorang arsitek. Kemudian di bawahnya adalah seorang dokter hewan. Seorang dokter hewan pekerjaannya apa? Tentu saja dia adalah mengobati dan merawat kesehatan hewan. Di halaman berikutnya, di halaman ketiga, ada gambar orang sedang melukis. Dia bisa juga dikatakan pelukis atau bisa juga dikatakan seorang pekerja seni. Pekerja seni itu adalah orang yang bekerja di bidang seni. Kebetulan di gambarnya adalah seni lukis. Karena seni itu ada banyak ya, ada seni tari, ada seni musik. Kemudian di bawahnya adalah gambar seorang apa kira-kira? Dia adalah seorang pilot. Pilot adalah orang yang menerbangkan pesawat terbang. Dari kelima gambar di atas itu adalah sebuah pekerjaan, macam-macam pekerjaan. Bisa jadi di antara gambar-gambar tersebut merupakan salah satu cita-cita kalian besok kalau sudah besar. Kalian semua pasti punya cita-cita. Atau juga kalian bisa mempunyai atau bahkan mungkin mempunyai cita-cita selain gambar di atas. Mungkin ada yang punya cita-cita menjadi TNI, polisi, dokter. Nah sekarang bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi atau harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itu yang disebut cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian nanti difoto, dikirimkan lewat WA ke Bu Guru hari ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 4. Di halaman 4 ada teks cita-citaku. Bacalah teks itu terlebih dahulu. Sudah dibaca ya? Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Apa yang disebut puisi? Anak-anak sudah tahu apa itu puisi? Puisi itu adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair. Penyair itu yang membuat ya, yang menulis itu. Tentang apa yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna. Kita akan belajar tentang ciri-ciri puisi. Jadi puisi itu memiliki beberapa ciri, yaitu penyusunan baris dan bait serta bahasanya terikat dengan irama dan rima. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam satu bait puisi terdiri dari beberapa baris. Dalam puisi cita-citaku itu ada dua bait.
dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Kita lihat bait pertama. Akhir baris pertama sama dengan akhir baris ketiga. Dan akhir baris kedua sama dengan akhir baris keempat. Itu yang disebut dengan rima. Sekarang kita lanjut ke halaman 5. Dari yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, kalian sudah bisa menentukan ciri-ciri puisi tadi ya. Jadi puisi itu terdiri satu bait terdiri dari beberapa baris dan mempunyai irama serta rima. Kalian amati di halaman 5. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Anganku melayang ke masa depan, itu disebut baris. Aku ingin menjadi seorang guru, baris. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan, baris. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu, juga baris lah. Dari 4 baris itu dijadikan satu, itu namanya bait. Sekarang kalian akan berlatih menyusun sebuah puisi yang hanya terdiri dari satu bait. Masih di halaman 5, di Ayo Berlatih, ada 4 baris. Kalian susun menjadi satu bait puisi sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan Bu Guru tadi. Masih ingat enggak? Nah, sekarang coba kalian tuliskan di buku tulis ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 6. Ayo mengamati. Apakah kalian di rumah mempunyai hewan peliharaan? Apa saja yang kalian pelihara di rumah? Bagaimana kamu memeliharanya? Sekarang kita akan mengamati hewan peliharaan yang ada di buku. Ada 3 gambar. Pertama adalah gambar kucing, gambar kelinci, dan gambar ayam. Ada gambar kucing kecil dengan kucing besar, kelinci kecil dengan kelinci besar, ayam kecil dengan ayam besar. Kira-kira apa ya yang ditunjukkan oleh gambar itu? Apa maksudnya? Ternyata dari gambar-gambar itu menunjukkan bahwa anak hewan dan hewan yang sudah dewasa. Ada anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan yang kecil itu akan mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui hewan itu dari anak-anak hingga menjadi dewasa. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup atau hewan itu disebut siklus hidup. Jadi setiap hewan itu akan mengalami siklus hidup. Siklus hidup itu apa? Siklus hidup itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Apa bedanya perkembangan dan pertumbuhan? Jadi kalau pertumbuhan itu dari kecil menjadi dewasa, bisa bertambah tinggi, bertambah berat, atau bertambah panjang. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah proses pematangan. Misalnya, ketika ayam itu baru menetas, dia tidak langsung bisa berlari. Jadi ada proses-proses berkembangnya ayam. Seperti juga kambing, sapi. Nah, itu ada prosesnya. Perkembangan juga termasuk di dalamnya adalah proses perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu apa? Perkembangbiakan itu menjadi banyak. Nah, kalian lihat di halaman 7 ada kegiatan Ayo membaca. Nah, kalian baca dulu ya.
Setelah kalian membaca, kalian akan lebih memahami apa yang dimaksud dengan tadi siklus hidup, pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan di dalamnya ada beberapa makhluk hidup yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya dan ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Seperti kucing, anjing, kelinci itu tidak mengalami pertumbuhan ya. Begitu lahir dia kucing, sampai besar pun tetap bentuknya seperti kucing. Jadi dia tidak mengalami perubahan, makanya dia tidak mengalami metamorfosis. Sedangkan ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dari ketika dia menetas sampai dewasa. Seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu berasal dari apa? Ternyata kupu-kupu itu berasal dari ulat. Jadi dia berubah bentuk, makanya dia mengalami metamorfosis. Setelah kalian baca, kemudian kalian balik, kalian lihat di halaman 8, itu ada gambar kucing dan ayam. Kalian bisa mencoba menyusun tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan materi siklus hewan nanti di pembelajaran berikutnya. Sebelum Bu Guru akhiri, kita berdoa dulu ya. Kita ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa tugas dari Bu Guru tadi dikerjakan. Semangat, semangat. Sampai jumpa besok lagi.